Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah khususnya untuk kelas 10. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kira-kira siapa yang dikatakan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia itu? Nah, namun sebelum kita mulai pada materi ini, maka kita perlu mengetahui dulu arti dari nenek moyang. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nenek moyang adalah orang dulu yang menurunkan kita. Dengan kata lain, adalah para pendahulu atau leluhur kita. Kemudian di sini ada beberapa teori yang mengatakan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia bisa bermacam-macam? Jadi nenek moyang bangsa Indonesia telah ada ribuan tahun yang lalu. Dan tentu saja hal itu tidak mudah mencari dengan jelas dan siapa dan dari mana nenek moyang kita dulu berasal. Oleh karena itu, para ahli dan ilmuwan berusaha mengumpulkan peninggalan serta bukti yang dijadikan landasan teori tentang masuknya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan bukti yang bermacam-macam itu mengenai kemungkinan asal-usul nenek moyang, kemudian dituangkan dalam beberapa teori. Pada materi ini, saya akan memaparkan 3 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, teori apa sajakah itu? Yang pertama, itu ada yang namanya teori Yunan. Yang kedua, ada teori Afrika. Dan yang ketiga, itu ada teori Nusantara. Selengkapnya, marilah kita bahas satu persatu dan silahkan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama adalah teori Yunan. Jadi menurut teori ini, teori yang dicetuskan oleh Robert Baron van Hein, bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau daratan di Tiongkok. Nah, bukti yang mendukung teori ini adalah adanya persamaan bahasa dan teknologi yang berupa kapak tua. Dari segi bahasa, bahwa bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di wilayah Kamboja. Kemudian, kalau dari segi teknologi, bentuk kapak tua di Nusantara dan Asia Tengah memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di daerah Yunan. Nah, menurut teori Yunan, dikatakan bahwa ada 2 gelombang besar atau jalur migrasi bangsa Yunan yang masuk ke wilayah Nusantara. Proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan ini kemudian dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu A adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Nah, Melayu Tua ini bermigrasi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka ini bermigrasi melalui 2 jalur. Jalur barat yaitu Yunan, kemudian ke Teluk Tonkin, kemudian masuk ke Semenanjung Melayu, kemudian masuk ke wilayah Nusantara yaitu adalah Sumatera, Jawa, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Yang kedua, itu adalah jalur timur. Jalur timur ini adalah melalui Yunan, kemudian masuk ke Kepulauan Filipina, kemudian masuk ke Kepulauan Sulawesi, dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa suku yang merupakan keturunan dari Proto-Melayu. Berikutnya yang B, itu ada yang namanya Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Gelombang 2 ini bermigrasi sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Nah, ras ini datang dari daerah Tonkin atau Indochina, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat. Dan ini merupakan beberapa suku
yang berasal dari Deutero Melayu atau Melayu Muda. Diketahui bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi menggunakan alat transportasi yang disebut dengan perahu bercadik. Mereka ini mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke Kepulauan Indonesia dan pulau lain di Austronesia. Nah, itulah sekilas mengenai teori Yunan. Kemudian karena teori Yunan ini dianggap meragukan, maka ada teori lain, yaitu adalah teori Afrika. Jadi menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Nah, mereka ini muncul dan berkembang pertama kali di Afrika, yaitu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kemudian menyebar ke berbagai tempat termasuk datang ke Nusantara. Faktor yang memungkinkan persebaran manusia purba atau nenek moyang bangsa Indonesia ke Indonesia ini adalah bahwa pada saat itu suhu bumi menurun hingga menyebabkan terbentuknya es di bagian utara bumi, yaitu di Eropa dan Amerika Utara, sehingga disebut dengan zaman es atau zaman glasial. Nah, hal tersebut membuat permukaan air laut kemudian menurun dan membentuk daratan baru sehingga mempermudah manusia dalam berpindah-pindah, meskipun harus menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, lagi-lagi teori Afrika ini kemudian diragukan kebenarannya. Hal ini karena pada tahun 1941 ditemukan tulang belulang manusia purba di Spanyol yang diyakini sebagai Homo neanderthalensis. Nah, berdasarkan hasil temuan itu, makhluk ini telah menyebar ke wilayah Eurasia sekitar 200.000 tahun yang lalu dan lenyap sekitar 15.000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, manusia jenis Meganthropus sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia purba Afrika baru muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, itulah sekilas mengenai teori Afrika. Kemudian ada satu lagi teori. Kalau yang dua tadi itu adalah teori dari luar negeri, maka yang satu ini adalah teori dari dalam negeri atau disebut dengan teori Nusantara. Nah, teori Nusantara ini berpendapat bahwa manusia purba atau nenek moyang bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara itu berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Kemudian menentang teori yang mengatakan bahwa manusia purba di Indonesia berasal dari luar negeri. Tokoh atau peneliti yang mendukung teori ini adalah Muhammad Yamin, J. Crawford, K. Himli, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Kemudian yang menjadi alasan atau pandangan para peneliti mengenai teori Nusantara ini didasarkan pada alasan berikut. Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan atau budaya lama, sehingga menunjukkan bahwa orang Melayu berasal dan berkembang di Nusantara. Yang kedua, membantah bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Champa atau Kamboja, sehingga manusia purba itu berasal dari luar negeri. Nah, hal ini dibantah oleh K. Himli. Ia berpendapat bahwa kesamaan antar kedua bahasa itu hanya bersifat kebetulan saja. Nah, itulah materi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Nah, demikian materi pada video kali ini.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi.